Level kita Asia, nggak perlu Nah, kita AFF. takut kalah sama Thailand, jadi nggak levelnya turun lagi. Buat bapak-bapak yang itu yang baju ke meja itu ya, sejak kapan kita takut Thailand Pak? Kita ini nggak pernah ada takut-takutnya sama Thailand Pak. Jadi ada rumor yang mengatakan bahawa Indonesia tidak akan menghantar pasukan di Piala AFF nanti. Maksudnya kononnya Indonesia tidak akan turut serta dalam Piala AFF. Sinteyong, gua makin jatuh cinta sama Anda karena setelah melihat permainan Inggris selama di fase grup Euro kemarin, itu membuktikan bahwa Sinteyong jauh lebih hebat daripada Gareth Southgate ya. Level kita Asia, nggak perlu Nah, kita AFF. takut kalah sama Thailand, jadi nggak levelnya turun lagi. Buat bapak-bapak yang itu yang baju ke meja itu ya, sejak kapan kita takut Thailand Pak? Kita ini nggak pernah ada takut-takutnya sama Thailand Pak. Kalau menang kalah biasa, kalau takut kita nggak pernah. Masalahnya sekarang ini Thailand nggak bisa mengikuti kita kemana Pak? Nggak bisa ngikutin circle-circle kita Pak. Itu masalahnya Pak. Kita lolos di ronde 3. Kalau memang Thailand mampu, ayo di ronde 3. Nggak mampu kan dia. Cuman bapak sama si Akmal ini kulihat selalu aja masalahnya patokan apapun di dunia, apapun makanannya, gorengannya tetap AFF. Ditanya nanti Sintayong, emang Sintayong bisa mengantarkan Indonesia menjadi juara AFF? Apapun makanannya, gorengannya tetap AFF, AFF, AFF. Aduh Pak, astaga. Apa sih masalahnya Pak? Kita nggak pernah takut sama Thailand Pak. Itu statement Pak Erik yang terakhir itu mantep itu Pak. Nggak usah nangis, tegakkan kepala. Kita lawan lagi besok Australia. Kemenang kalah biasa. Kalau takut siapa ya? Ngapain takut sama Thailand Pak? Dia yang lolos juga nggak ke ronde 3. Masalahnya juga nanti begini Pak. Klub-klub yang Serie A itu kayak main sama JIJS nanti apa yang di Eredivisie yang di Liga Belanda itu apa ngasih ntar main di AFF. Masuk ini juga nggak, masuk jadwal FIFA juga nggak. Jangan gitulah, dikit-dikit kita dibilang ngapain takut sama Thailand Pak? Dia juga nggak lolos ronde 3. Dia yang nggak bisa ngikutin kita sekarang Pak. Dia nggak di circle-circle kita lagi nih. Aduh, coba Bapak ini gimana sih cara memandang sepak bola ini Pak? Lucu juga Bapak ini ya. Saya pengen ketawa ngelihatnya. Jangan sampai nanti kita sebagai stakeholder sepak bola ribut di kandang sendiri. Padahal cita-citanya tim nasional pengen bagus, liganya pengen bagus. Dalam membangun sepak bola Indonesia tidak mungkin hanya timnas, klub, tanpa memikirkan grassroots, sistem pelatih, sistem perwasitan, tidak mungkin. Tapi kan kompleksitas daripada PSSI ini sudah berjalan cukup lama. Dengan keterbatasan saya sejak awal, saya bilang sebagai ketua PSSI, saya tidak mungkin menyelesaikan ini dalam waktu 6 bulan atau setahun. Makanya sejak awal saya bilang saya akan fokus kepada tim nasional dulu tahun ini. Kalau dilihat di seluruh dunia, asosiasi ya sepak bola Inggris ya fokusnya tim nasional. Dia nggak fokus English Premier League. Di Italia, ya kan, dia fokus tim nasional Italia. Dia tidak bicara Serie A. Tapi dia punya power nggak kepada Serie A? Punya. Makanya kemarin saya bilang, oke, sekarang kita bikin kalender sampai 2027. Supaya kita bisa metain total. Jangan sampai nanti kita sebagai stakeholder sepak bola ribut di kandang sendiri. Padahal cita-citanya tim nasional pengen bagus, liganya pengen bagus. Tetapi ketika saya mendapat informasi bahwa hanya 9 pemain yang mau dilepas, ya saya nggak mungkin dong. Apakah kita sebagai bangsa ini tidak punya empati dan kebersamaan? Nah disitulah saya melakukan ya bahwa kita ini otoritas tertinggi sepak bola, saya bilang stop. Dan terbukti hari ini kumpul semua pemain. Jadi ada rumor yang mengatakan bahawa Indonesia tidak akan menghantar pasukan di Piala AFF nanti. Maksudnya kononnya Indonesia tidak akan turut serta dalam Piala AFF. Itu adalah hoax guys. Okey, Indonesia turut serta di Piala AFF. Indonesia akan main di Piala AFF tetapi tidak dengan skuad utama kerana mereka ada target yang lebih besar. Okey, iaitu kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Dan Indonesia adalah salah satunya ataupun satu-satunya negara di Asia Tenggara yang lolos ke round ketiga. Jadi pemain-pemain utama tidak akan bermain di Piala AFF. Itu sudah pasti guys.
Okey, mereka harus menyimpan tenaga, memastikan kesihatan mereka 100% terbaik untuk bersiap sedia dalam kejohanan yang lebih besar, iaitu kelayakan Piala Dunia raund ketiga, kerana mereka berada dalam satu grup bersama dengan gergasi-gergasi Asia yang lain seperti Jepang, Australia dan Arab Saudi. Jadi pada Piala AFF ini Indonesia tetap akan menghantar pasukan untuk bermain di Piala AFF, tetapi mungkin hanya menggunakan skuad U20 sahaja ataupun pemain-pemain lain yang hanya bermain di Liga 1 Indonesia. Bagaimanapun pada waktu kejadian pada waktu Piala AFF sudah pun start dimulakan, Liga 1 Indonesia tetap berjalan, tetapi mereka telah mengadakan perjanjian lah, jika Piala AFF sudah pun bermula, coach setiap pasukan akan melepaskan pemain-pemain yang dipilih untuk bermain di Piala AFF. Begitu guys, dah ada perjanjian guys. Jadi baguslah bagi aku, pendapat aku bagus. Apa yang dilakukan oleh PSSC dengan Liga 1 ni bagus. Mereka sanggup untuk melepaskan pemain-pemain yang dipilih. Ataupun PSSC boleh menggunakan skuad U20 saja. Begitupun okey juga guys, untuk memberikan peluang kepada pemain-pemain muda untuk mereka mempunyai pengalaman dalam pertandingan seperti ini Tapi mungkin itu akan memberikan kelebihan untuk Vietnam, dan mereka pasti mereka memang nak balas dendam kepada Indonesia. Mereka dah banyak kali kalah guys. Tahun ni je dah 4 atau 5 kali dah kalah. Di setiap peringkat umur mereka kalah dengan Indonesia guys. Sudah pasti AFF ni lah saat yang mereka tunggu untuk kalahkan Indonesia, untuk balas dendam. Jadi Indonesia pun harus hati-hatilah. Okey, tapi aku yakin walaupun Indonesia hanya menurunkan U20 di Piala AFF, tetapi U20 mereka pun begini guys, sangat-sangat hebat ya. Vietnam jangan pandang rendah dengan pasukan muda Indonesia ni. Okey, silap-silap mereka akan kalah lagi sampai bila-bila guys. Tapi itu harapan aku. Setiap kali Indonesia jumpa Vietnam, aku nak Indonesia menang. Okey guys, jelas ya. Hawks yang mengatakan Indonesia tidak akan menghantar pasukan ke AFF adalah Hawks. Okey, jangan percaya guys. Indonesia tetap akan menghantar skuad mereka di Piala AFF. Cuma tak pasti lagi lah skuad yang mana satu yang akan dihantar. Yang pasti skuad utama tidak akan bermain di Piala AFF. Itu saja yang aku pasti guys. Alright, jadi apa-apa pun tak kisahlah siapa pun yang Indonesia hantar, aku berharap Indonesia akan melakukan yang terbaik. InsyaAllah, sama-sama kita doakan guys. Okey guys, aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Breaking news guys, angka-angka ini ada hubungan dengan pemain yang akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Tapi tahan dulu, hilangin tanda tambah sini, dipencet, di follow akun gue, kita lanjut. Sikat. Jadi angka-angka ini adalah nomor punggung pemain-pemain yang akan dinaturalisasi. Tapi untuk disclaimer, ini baru rumor guys. Tapi bukan sekedar rumor. Salah satu nomornya yaitu nomor 44, yaitu nomor punggung Jairo Riedewald di Crystal Palace, sudah dikonfirmasi oleh Bung Ropan dalam akun YouTube-nya. Beliau menginformasikan kemungkinan Jairo akan ke Indonesia di akhir Mei nanti, setelah Liga Premier League sudah selesai. Ini menyambung pernyataan Jairo yang ingin membela timnas Indonesia dan rela menolak ajakan untuk membela timnas Suriname. Terus untuk dua nomor lagi siapa? 02 dan 77. Mungkin kali ini udah bisa nebak guys. Nomor 2 adalah nomor punggung Kevin Dix. Pemain asal klub FC Copenhagen ini sudah sangat santer rumornya untuk bisa dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Dan rumornya makin hari makin kencang. Dikabarkan juga setelah bulan Juni nanti akan ada tentang proses naturalisasi Kevin Dix menjadi WNI. Nah, yang terakhir nomor 77 kira-kira siapa guys? Ya, salah satunya adalah Ole Romeni, striker FC Utrecht yang berketurunan Indonesia, yang beberapa waktu lalu sudah melakukan video conference dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, walaupun belakangan ini dikabarkan masih ragu-ragu untuk melakukan proses naturalisasinya.
Tapi kita tunggu aja guys. Bukan cuma Ole Romeni yang pakai nomor punggung 77. Siapa lagi? Ada Emil Audero, penjaga gawang Inter Milan, yang beberapa waktu lalu ditemui Erick Thohir di Italia membahas kemungkinan dia untuk membela timnas Indonesia. Pak Erick Thohir pada saat itu membuat pernyataan bahwa PSSI atau Indonesia selalu terbuka untuk Emil Audero. Jadi sekarang bolanya ada di Emil guys. Apakah benar rumor ini? Kita tunggu aja. Kira-kira menurut kalian siapa nomor 77 yang akan dinaturalisasi oleh PSSI dalam waktu dekat? Komentarnya guys. Sikat. Ini dia update terbaru dari Ole Romeni. Kalian lihat gak ada yang aneh di foto ini? Enggak? Gak ada yang aneh? Oke, kalau gue turunin dikit gimana? Nih, gue turunin dikit kayak gini nih. Foto ini, foto Ole Romeni di like sama akun Timnas Indonesia. Kebetulan, apa kepencet? Nggak mungkin dong. Mungkin ini juga pertanda bahwa Ole Romeni semakin dekat untuk menjadi WNI dan semakin dekat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ya, kemarin Ole Romeni memperkuat FC Utrecht menjalani pertandingan persahabatan melawan Silkeborg IF. Di situ juga ada Zidane Iqbal, pemain asal Timnas Irak. Menurut kalian gimana guys? Pertanda itu apakah semakin dekat Ole Romeni dengan Timnas Indonesia? Komentarnya sikat. Sinteyong, gua makin jatuh cinta sama Anda karena setelah melihat permainan Inggris selama di fase grup Euro kemarin, itu membuktikan bahwa Sinteyong jauh lebih hebat daripada Gareth Southgate ya. Kenapa? Ya lu lihat aja pertandingan Inggris sangat-sangat memboringkan, membagongkan, menjerumuskan pemain-pemain muda yang harusnya bagus malah jadi kurang. Kalau lu bandingin sama Sinteyong, itu jelas-jelas Sinteyong jauh lebih bagus. Jadi untuk Inggris, kalau lu mau menang Euro kali ini, seriusan kontrak Sinteyong. Tapi jangan, karena timnas kita lagi butuh-butuhnya sama Sinteyong. Peace ya Inggris ya, peace banget. Indonesia mendunia. Tak hanya timnas, klub milik orang Indonesia juga raih prestasi di Eropa. Sepak bola Indonesia belakangan ini menerima banyak sorotan. Tak hanya prestasi di dalam lapangan, kesuksesan klub Eropa milik orang Indonesia juga jadi pencapaian yang membanggakan. Salah satu klub tersebut adalah Roma FC, yang merupakan milik keluarga Hartono pendiri BCA dan juga Jarum. Klub yang dibeli Hartono bersaudara ketika masih di Serie D ini berhasil memastikan diri promosi ke Serie A musim depan, usai finish di posisi runner-up Serie B musim 2023-2024. Kemudian ada FC Vidender, yang merupakan milik politikus asal Indonesia, yaitu Sihar Sitorus. Berdiri sejak 1935, FC Vidender dipastikan promosi ke Liga 1 Belgia musim depan, setelah memastikan diri sebagai runner-up Liga 2 Belgia. FC Vidender juga dirumorkan akan menjadi klub Marcelino Ferdinand berikutnya. Terakhir ada Oxford United, yang berpeluang lolos ke kasta 2 Liga Inggris musim depan. Tim milik pengusaha asal Indonesia, yaitu Anindya Novian Bakri serta Erick Thohir tersebut akan melakoni babak playoff kontra Bolton Wanderers. Jika menang, Oxford United akan promosi ke kasta 2 Liga Inggris musim depan. Kira-kira, prestasi apa lagi yang akan dicatatkan orang Indonesia di ranah sepak bola internasional FIFA Mania?